bentar lagi Kalau wamil. dia tahu artinya jin tuh hantu, paling dia nggak mau kali ya. Ya, mungkin ya. Aduh. Kasihan. Tapi kan jin ada yang ganteng, Mas. Ya? Jin kan ada yang ganteng. Kok jin ada yang ganteng? Emang pernah lihat jin? Waduh, Cinta. Dewi. Dewi ini. Dewi punya keahlian apa bisa lihat jin nih? Insya Allah indra keenam. Waduh. Waduh gawat nih. Udah. Ini anak IndiHome nih. Indigo. Oh, Indigo. Indigo itu nama sinyalnya. Oh. Kirain nama IndiHome. Indigo rupanya. Oh. Beneran bisa lihat ini apa namanya? Beneran bisa. Bisa kalau dites. Aduh, nggak berani juga aku mau ngetes. Ntar disuruh lihat ada bener takut aku lagi. Ini aku belum pernah lihat. Jangan sampai Jangan, lihat. jangan, aku nggak mau juga. Aku juga nggak mau. Jangan sampai. Tapi beneran bisa nih. Bisa. Waduh. Belajar itu dia belajar atau Dari dapat lahir. dari lahir sih? Dari lahir. Dapat dari lahir. Terus Wah. diasah kan. Heeh. Oh, pisau. Biasa. Ya, Biasa nggak pisau. kemampuannya diasah. Cara ngasahnya gimana? Kayak lebih fokus sama mereka, berkomunikasi sama mereka, kayak nanti dapat kayak apa yang mau dilihat di masa depan lewat mimpi. Pernah berkomunikasi dengan hal-hal hari. seperti itu setiap hari? Tuh. Buset. Kalau aku Yang dikomunikasi itu apa? Ya kayak Enggak, yang diobrolin itu apa sih? ya kayak minta bantuan apa kayak mau lihat nanti kedepannya bakal kayak mana, Minta bantuan apaan? kayak minta bantuan rezeki apa kesembuhan, tapi kan mintanya ke Gusti Allah, perantaranya lewat mereka, kayak gitu Mas. Kok bisa ya? Bisa. kok aku nggak bisa ya. Tapi itu ya nama indra keenam itu dapat apa namanya ya? Dapat Keistimewaan. emang dari Ya keistimewaan sendiri dari tapi lahir ada ya. Mas Apa ya? yang emang dipaksain buat dibuka mata batinnya, nggak bisa nutup lagi, gila dia. Loh. Nggak kuat. Itu kalau kayak gitu dia diberi atau emang udah dapat dari lahir? Dia kayak emang Minta. disengajain dibuka, minta dibuka. Jadi Oh. semua orang itu punya indera ketujuh. Nggak semuanya, Terus tergantung gerbang mereka lah. gerbang apa? Gerbang mereka masing-masing, kan kita punya dua gerbang nih, gerbang yang alam kita yang kayak gini sama alam yang berbeda. Ah. Kayak gitu. Kalau memang nggak bisa buka, terus nggak bisa tutup lagi, jangan dibuka, nanti bisa gila sendiri. Nggak kuat itu loh Mas, nggak kuat kan. Ya setiap hari kita tatapan sama mereka, lihat mereka, berinteraksi sama mereka. Dia takut atau gimana tuh? Lebih ketakut. Sampai bisa gila gitu ya? Lebih kerasa takut kan. Wajah mereka, sosok mereka bukan sosok asli, bukan sosok yang ya kayak manusia, kayak tuyul anak kecil, bukan. Kan setahu kita mereka kalau tuyul tuh kan anak kecil kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau aslinya tuyul itu mulutnya kebalik. Hah? Mulutnya kebalik? Kebalik gimana? Aduh, gak bisa kebayangin. Gimana? Jadi kan ini di sini. Ah, ah. Jadi itu di atas ini. Jadi hidungnya entah di mana, mulutnya entah di mana, matanya entah di mana. Mukanya nggak beraturan tempatnya gitu aja. Biasanya tuh yang jadi tuyul itu anak yang diaborsi atau meninggal dari kecil. Diaborsi atau sengaja dibuang sih. Dimanfaatin sama orang yang nggak benar buat cari uang. Tapi- Berarti benar tuyul itu fungsinya cuma ngambil uang gitu? Nggak juga sih. Enggak ya? Kok nggak bisa ngebayangin? Udah tuyul bentuknya nggak dari muka ya hidung di mana tadi kan, mata di mana gitu kan? Terus kalau misalnya kayak hantu yang lain ngasih makannya lewat sesajen gitu Ya, kan. Kalau mereka nggak, lewat air puting wanita. Ah. Jadi mereka minum Gimana caranya? kayak bayi. Berarti dia Tuyul itu? asi. Minumnya asi. Enggak, susu.
Ya asih. Iya. Ya air kayak susu aja udah. Dapat di mana? Siapa yang ngasih gitu maksudnya? Iya. Iya pemiliknya. Ya berarti asih air susu ibu dari ibunya. Nggak ada air susunya juga nggak apa-apa ya. Disiapin susu di gelas itu mau? Nggak langsung minum ke itunya. Ah, Langsung minum ke itunya. Nah, Kayak Dewi, gitu. bisa nggak menciriin orang tuh, orang ini apa namanya memelihara tuyul itu kayak gimana? Uang emasku hilang terus. Kalau misalnya nggak mau hilang, ditaruh katanya kepercayaan orang tertentu, katanya ditaruh kaca, terus ditaruh apa bawang putih. Terus kalau nata duit harus sama kayak mukanya depan semua gitu. Itu efeknya kenapa itu? Kan Tuyul kalau nggak tahu. mereka bingung mau ngambil uangnya bingung. Yang mana gitu ya? Kok sama semua gitu ya? Jadi mereka ngambilnya sedikit. Tapi tetap diambil dong. Tetap tapi kan sedikit, nggak Oh. sebanyak Kalau kita biar nggak natanya. diambil sama sekali gitu gimana? Mungkin ya rumahnya harus sering-sering disolatin, ngajiin kayak gitulah mas. Rumahnya Nggak, ya oke lah. Tapi kalau bagi orang yang memelihara tuyul ada nggak ciri-cirinya? Kamu tahu nih orang itu pasti punya tuyul tuh gitu. Itu kayak gimana ciri-cirinya? Ya kayak kalau mereka kayak diikutin apa kayak emang ada kayak gelang tertentu atau tanda tertentu kayak gitu. Tapi aku pernah dengar itu tuh kalau misalkan tiba-tiba orang itu tambah kaya, terus tiba-tiba tuh si istrinya kurus, karena kan dia disedatin terus. Iya, yang disedotkan darah. Gitu. Tapi nggak tahu benar apa enggak. Yang disedot lebih Loh, ke darah. kalau katanya kita nggak tahu ya. Ada yang bilang dia minta tumbal setiap tahun, itu tuyul juga? Bukan. 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 Tapi terus Kalau tumbal lebih ke itu mas kayak ke kuntilanak. Lea. enggak maksud aku kan ngapain dia memelihara kuntilanak? Biar mendapatkan uang dengan cara lebih mudah, lebih instan. Kuntilanak Lebih enak kuntilanak apa tuyul? Kuntilanak kayaknya mas. Soalnya kan kuntilanak tinggal bikin sesajen. Kayak gitu. Kalau misalnya lewat doa, Heeh. otomatis amalan kita, amal hidup kita diambil sama mereka. Amal hidup kita diambil sama kuntilanak. Loh, kuntilanak itu Kan mereka minta doa kita. Jadi kita seakan-akan kita sholat buat mereka. yang memeliharanya kan? Iya. Tadi di toko tadi ada loh mas. Toko mana? Toko yang kita tadi kesana. Ah, serius ah? oh, banyak. Wah, takut ya. Seriusan. Serius. Yang mana? Kayak dia kayak Yang toko mana? Ih, merinding bros. toko itu. Merinding loh. Apa toko yang kita beli ringlet tadi buat kebutuhan konten. Ah, serius? Serius di depan gerbang, di depannya. Di depan pintu? Di pinggir-pinggir itu. Allahu Akbar, ih merinding. Ada itu. Coba aku Enggak, diem aja. itu kuntilanak apa tuyul? Bukan, lebih ke kayak bidadari. Ih, Biasanya cantik dong. Biasanya Enggak semua bidadari emang cantik. kalau Cina itu punya Bidadari. pegangan. Kayak dia lebih kayak ke pendekar gitu loh. Apa ya namanya? Dandanannya. Apa namanya? Oh. Apa namanya ya waktu itu mau aku bilang. Tadi kalau masalah kuntilanak sama tuyul. Kalau tuyul kan ngambilnya langsung tuh ke duit. Nah, kuntilanak ngambil duitnya kayak gimana? Kayak kita semedi kayak gitu mas. Terus datang sendiri uangnya gitu. Kayak itulah kayak ngepet. Kalau ngepet itu Lu kan ngepet itu kan dia ngambil perantara juga. babi kan? Iya. Jadi kayak kalau misalnya kuntilanak tuh babinya diganti kuntilanaknya gitu loh mas. Jadi kita lebih aman. Kalau babi kan kalau babinya ketangkep, otomatis orangnya mati. Oh iya, berarti babinya tuh kuntilanak. Enggak. Oh iya. Perantaranya kalau misalnya itu kuntilanak. Nah kalau babi ngepet pakai kuntilanak masih dijagain lilin nggak? Enggak lah. Kalau itu kan khusus babi. Jadi kita cuma ngapa? Aku nggak mau ya. Cuma nanya aja. Cuma nanya Khusus aja. sajen kayak gitu mas. Oh berarti kalau yang kayak kuntilanak itu dia yang minta korban ya? Dalam arti dia tumbal gitu. Biasanya tumbalnya itu berupa apa? Atau ikan atau ayam atau Enggak, apa? Manusia. Manusia kayak bayi baru lahir ataupun apa gadis perawan. Dulu.
kita dulu nih, kalau tuh keluarga memelihara kuntilanak, minta tumbal, nggak punya bayi, nggak punya gadis, terus tumbalnya anak orang. Hah? Ambil anak orang. Anak orang. Kalau nggak pakai tali pocong, orang yang baru meninggal. Terus diapain? Ya dia ambil talinya, dikasih ke dalam saja. Nggak, yang tumbal tadi itu loh. Ya dikasihin mereka, dimakanin mereka. Cuman tali pocong doang. Kalau tali pocong doang kan harus orang yang benar-benar mati, masih kayak hari ini meninggal, malamnya diambil. Ya Allah. Kok tumbalnya kayak gitu? Tapi nanti kalau meninggalnya dimanfaatin sama mereka. Kalau misalnya yang melihara itu Dimanfaatin gimana tuh? dimanfaatin balik, jadi budak mereka di sana. Di alam sana? Jadi berprosesnya lebih lama, mereka menerima hukumannya. Tuh buat orang-orang yang mau kayak Adi Tuh, ya. nah, ingat tuh. Ini Dewi ini tahu nih siapa aja yang memelihara kuntilanak atau memelihara tuyul untuk pesugihan. Dan akhirnya kalau meninggal jadi budak mereka. Tapi kalau ditanya enak nggak jadi anak di bawah, nggak enak. Gak enaknya kenapa? Melihat mereka secara langsung setiap hari berinteraksi. Tapi bukannya udah kayak gitu udah terbiasa. Ah, biasalah lihat muka pecah. Apa tuyul matanya di ubun-ubun misalnya gitu kan. Ya biasa mas, tapi kan kalau kadang-kadang tertentu kayak mereka langsung tiba-tiba datang kan ya juga kaget. Oh iya juga ya. Waduh. Posisi jantung gimana tuh? Waktu tiba-tiba nongol depan mata. Langsung lemes. Waduh, agak ngeri juga ya gitu ya. Untung aku nggak punya. Untung aja aku juga nggak mau lah dapat Aku kayak juga gitu. nggak mau, Mas. Soalnya pertama ya karena nggak mau lihat bentuknya seperti apa, nggak mau ketemu ya. Cuman yang percaya nggak percaya, kita percaya dengan makhluk yang di luar kita lah gitu, kita percaya ada karena memang di ajaran agama kita juga dia dibilang ada juga kan, Iya, setan dan boleh percaya, sebagainya. boleh enggak. Setan jelas-jelas memang ada mengganggu kita kan. Berarti kalau kayak gitu kategorinya kategori setan apa tuh? Tergantung, yang ada setan, ada jin Islam, ada jin kafir. Wah, Kafir. jin Islam, jin kafir. Nah, kalau setan udah pasti jelek ya? Enggak juga mas, Ada setan baik juga? ada yang bimbing kita, yang kayak ya, emang sengaja jagain kita dari leluhur-leluhur. Nah, kalau seandainya nih kita dijaga, misalnya kayak Dewi, ada penjaganya lah ya. Ada. Ada kan, Ada. pasti kan. Nah, ada orang yang mau mengganggu Dewi nih. Dia ngirim setan juga nih. Berarti yang berantem setan lawan setan dong. Mental. Kan kayak dikelilingin gitu mas. Iya, berarti kayak dikelilingin cahaya bayi. berarti mereka berantem dong dalam arti kalau di dunia mereka setan lawan setan gitu kan. Kayak gitu. Yang penting kalau misalnya kita ngirim energi baik, ya pasti kita dapetnya baik. Kalau misalnya kita ngirim energi buruk, ya pasti buruk juga buat kita. Gitu, malah membahayakan kita. Iya. Jadi nggak sembarangan. Kalau setiap orang ada penjaganya nggak? Ada. Malaikat kita. Oh iyalah, kalau malaikat jelas lah. Dia mencatat amal baik dan amal buruk kan. Tapi selain itu ada nggak penjaga setiap manusia? Kembaran kita lah, kan kita lahir ada dua sosok, kita sama apa sih kalau orang Jawa bilang batur ya mas? Itu. Berarti aku punya batur. Punya. Oh, berarti kita ada di sisi kita ini ada batur kita nih. Halo Agung, mana Agung? Kayak gitu. Aduh. Punya batur. Waduh, emang wah seru juga nih kayaknya sih. Tapi nggak seru sih. enggak. Maksudnya serunya ceritanya. Tapi kalau disuruh mau nggak buka mata batin, jangan. Bahaya nggak? Setanan aja aku takut. Wah. Apalagi yang beneran. Ya, Pingsan. kita sebenarnya ya nggak takut dalam arti nggak mau ketemu kan gitu. Tapi saya nggak boleh takut, nggak boleh kalah sama setan lah gitu kan. Tapi nggak mau ketemu aja, jangan sampai ketemu lah gitu. Mereka pun tergantung kita kok.
Oh iya ya, kalau kita nggak ganggu, kalau dia kita nggak nggak ganggu. ganggu nggak bakal ganggu. Kalau kita baik kayak ngasih energi baik, mereka akan baik, akan jagain kita kayak gitu. Energi baiknya tuh Kayak gimana? gimana? Kayak kita kayak misalnya ke tempat sesuatu, niat kita baik, ya pasti kita jagain sampai pulang. Oh gitu ya. Heeh. Pernah nggak sih kalau di tempat Dewi atau Sinta, kalau orang Jawa kalau nggak salah ya, kalau makan tuh harus disisain. Maksudnya kalau mau malam tuh jangan dihabisin bersih dah di ini di Magicom atau di dandang. Itu pernah nggak dilakuin di keluarga Sinta atau Dewi? Aku enggak. Enggak. Karena katanya jangan dihabisin, soalnya Nanti biar buat mereka. gitu. Nah, Itu benar nggak sih? kurang paham malahan kalau ke situ. Kalau misalnya kayak kalian ketemu orang yang udah nggak ada gitu, ya udah dikirim doa, berarti mereka butuh makan kayak gitu. Oh. Kalau Jadi kalau mimpinya misal- mimpi mantan butuh makan juga. itu beda cerita, Mbak. Waduh, kalau mimpi mantan ngapain sama mimpi mantan tuh? Kalau mantan lebih serem dari hantu. Wah. Waduh. Wah, seru ngomongin mantan. Kayak gitu. Lebih Berarti seru. kalau mimpin mantan minta makan juga. Minta dikirim doa juga. Terus kata orang tua kalau misalnya kita setiap sholat doain mereka, otomatis mereka bakal doain kita juga, kayak umurnya lebih panjang, suruh jagain terus. Ngedoain ya. siapa nih? Doain kita. Enggak, kita ngedoain siapa? Doain kayak mbah kita udah meninggal, Oh. kita ngirim doa, ngirim al-fatihah, Iya, iya, terus iya. surat pendek. Mereka juga di sana kan doa di kita. Oh iya gitu ya? Aku baru tahu. Tahu. Nanti mulai besok, malah nanti malam lah. Ketahuan nggak pernah ngirim doa. Kalau kayak gitu lebih ke kalau misalnya mereka minta ya mereka datengin lah, kayak nemuin, kayak kalau misalnya tidur almarhum mbah kayak ngurus kayak gitu, nyium Bisa ketemu. bisa. Berarti Cuman kamu nggak rindu dong kalau bisa ketemu terus gitu? enggak juga sih, tapi kan kalau emang sosok mereka yang asli emang itu mereka nggak bakal ngomong satu ucapan pun. Kalau yang ngomong berarti itu setan atau jin. Oh gitu. Yang dia ngajak ngobrol di dalam mimpi misalnya. Itu setan atau jin? Iya, mereka hanya menyerupai. Tapi kalau nggak ngomong kita mimpi itu yang betulan gitu. Kalau misalnya dia diam tapi batin, kita ke batin kayak oh mereka ngomong ini loh, itu berarti memang beneran mereka. Oh gitu. Baru tahu. Aku udah jujur aja aku punya kakak almarhum udah lama nih nggak dimimpiin gitu. Kalau nanti malam Kalau nggak dimimpiin gitu, kalau nanti malam dimimpiin gimana? Dewi ini kalau aku jujur nggak apa-apa. Kalau udah lama nih, tapi jangan yang menyerupai ya, yang aslinya. asli. Yang aslinya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kalau misalnya rindu bisa kok datang mereka. Oh iya, ya kalau dibilang rindu, ya pasti rindu gitu. Cuman karena udah lama, udah berapa belas tahun, ya nggak apa namanya maksudnya, nggak kadang ya nggak terpikir lah untuk pengen ketemu nggak gitu kan. Tapi kalau emang nggak sengaja pengen apa-apa. datang, misalnya dalam mimpi, ya nggak apa-apa ya. Kayak gitu kan kadang kalau misalnya yang udah biasa dikirim kayak baju atau apalah yang kayak Kirim baju. Maksudnya? Caranya Kan gimana? ada tuh orang Jawa kalau misalnya mereka minta baju nih, ya udah dikirim, kita beliin baju baru, dikasihin anak yatim piatu, nanti kita dimimpiin pakai baju itu mereka kayak gitu. Jadi mereka Kita tahu dia senang. minta baju gimana ceritanya? Dia Ketinggian? kayak dia nunjuk aku butuh ini loh. Oh. Di mimpi itu dia bilang. Iya, aku butuh ini loh. Tapi kalau kayak gitu tuh lebih ke orang tua sih. Oh, nggak di saudara ya. Kadang kalau aku jujur kalau dulu pernah dimimpiin cuman ya mimpi main gitu, ingat apa namanya semasa masih hidup kita main bareng, ya main apa kayak itu kadang
Kalau meski ya dia nggak pernah ngomong sih, cuman kita main bareng aja gitu. Ya malah berantem dalam di mimpi itu kita namanya saudara ya, sering berantem kan kakak adik gitu. kalau aku nggak pernah lihat, dari kecil emang udah nggak ada, tapi sekarang ya bisa dia bisa berkomunikasi. Jadi itu siapa? Kakak. Kan ada kakak yang baru, dia jaga. Oh gitu. Nggak enaknya kita nanti kalau misalnya mimpi dapat, oh besok masa depannya kayak gini loh, oh kayak besok kamu bakal kejadian kayak gini loh, orang terdekat kamu bakal kayak gini loh. Jadi nggak enaknya di situ. Loh, bukannya lebih bagus kamu bisa mengantisipasi. Kalau Kamu bisa misalnya nanti kayak gini loh, terus kamu bisa misalnya siapa kayak atau siapa, jangan ke sana ya, nanti kayak gini bisa mengantisipasi nggak terjadi. Lebih hati-hati gitu. Tapi kalau lebih ke kayak kita ngerasa orang itu udah nggak lama, emang bener orang itu nggak lama, kan kita nggak bisa nggak bisa nahan ya, namanya ajal ya. Udah takdirnya dari sana, kita hanya bisa melihat. Tapi yang paling takutnya kalau melihat diri kita sendiri udah dikafanin. Aduh. Ya, Nawi. Oh, serius? Ngeri juga deh. Kayak aku melihat diri aku dikafanin, aku tegak di samping kayak gitu. Oh ya. Kalau aku pernah, tapi kayak perang-perangan tau gak sih? Ditembak, diser, mati gitu kan. Terus kayak kita ngelihat, loh kok mati gitu. Itu pernah, tapi di mimpi kayak gitu itu nggak apa namanya, nggak kenyataan kan gitu. Tapi banyak yang bilang kalau misalnya kita mimpi diri kita meninggal atau melihat diri kita meninggal, berarti umur kita akan panjang. Oh iya katanya gitu. Kenapa aku nggak dimimpiin? Jangan. Amit. Jangan sampai doanya. Iya, kata orang gitu kan, kalau kita mimpi orang meninggal, orang itu biasanya umurnya panjang katanya kan gitu. Cuman tuh aku pernah Mas dimimpiin sama orang nggak kenal sih, cuman tahu lewat Facebook gitu. Hah? Katanya aku nikah. Itu katanya kan kalau mimpi orang nikah tuh umurnya Pendek. Tapi kan nggak kenal. Iya. Nikahnya sama dia maksudnya. Enggak, tiba-tiba dia chat aku, Kak, aku tadi malam mimpi kakak nikah sama, tapi aku nggak tahu cowoknya siapa, kata dia gitu. Lah kamu kan nggak kenal. Tak, kita tuh kenal tuh kan jarang main bareng gitu, masih main kenal di FB, BA gitu, dari chatan gitu aja, main bareng aja nggak pernah. Tapi kok tiba-tiba dia chat kayak gitu, nanti dong. Waduh, nggak pernah mimpi nikah atau apa, nggak pernah tuh. Katanya kalau mimpi nikah itu umurnya. Oh, Tapi, aku ya, baru jangan. tahu nih. Mudah-mudahan Kalau enggak lah mimpi ya. kalau mimpi dapat jago, itu berarti kita lagi istrinya kan Mimpi dapat apa? jago, Jago. ayam jago. Ampun Bang Jago. Ini anak TikTok ini. Anak TikTok Dari BTS ke horor ke TikTok, Ke guys. TikTok, waduh gila ini pembicaraan yang random nih. Aduh, gila. Wah, mantep nih. Pembicaraannya udah seru banget mengenai pertama BTS, kedua mengenai horor, Gara-gara ngomongin jin. ngomongin jin, tahu-tahu akhirnya Ke kita jin tahu beneran. betul. Tadinya aku nggak tahu nih Dewi ini punya indera ke-6 ke-7 apa? Hampir ke 7. Hampir ke-7. Oh. Kita nggak tahu nih, tapi ketika lagi ngobrol-ngobrol santai gini akhirnya kebuka juga sih. Tapi jangan dianggap serius loh ya, jangan takut. Ya enggak, malah kalau Dewi sama kita nyaman lah. Jadi kalau Aman. ada apa-apa kayak gitu ada. Dewi bisa ngasih, jangan mas, jangan kesana mas gitu. Terus kalau misalnya lagi emosi di jalan, omongannya dijaga, jangan bilang kamu nanti jatuh loh. Itu bagi orang-orang yang punya kelebihan ya. Semua orang lah nanti kan kayak Kita gitu kan juga doa bisa gitu. mas. Oh. Nanti jatuh beneran kan kita nggak enak juga. Tuh, bagi orang-orang yang omongannya kasar tuh, tolong Untung diperingatkan. aku lembut banget. Waduh. Ish. Saking lembutnya. Aduh. Lembutnya
Kayak obrolan kita ini nggak bakal selesai nih kalau memang pasti panjang. Kita coba nanti kita lanjut di sesi kedua kali ya. Segmen selanjutnya. Kalau like-nya dan komennya banyak kita lanjut. Nah, tolong Jangan teman-teman. lupa like, Komen komen, dan subscribe. recap, subscribe. Komen Betul, juga kita mau bahas tentang apa, mau request ya, tentang itu. apa. Wah, betul. Follow juga Instagramnya aku. Oh, Iya. boleh. Nanti Instagram Sinta, Instagram Dewi ada Instagram. Ada. Nanti gua kasih di deskripsi, jadi teman-teman boleh follow mereka ya. Dan mungkin obrolan kita bakal kita lanjut di next part atau Pertemuan di pertemuan selanjutnya. Kalau kita nggak sibuk, Ayo. soalnya kan masih sekolah. Iya. Aku yang penting nggak sekolah aja nggak sibuk. Gampang nanti gue culik lah orangnya. Oke teman-teman ya, terima kasih udah nonton channel Agung Ataya. Seperti pesan dari Dewi Sinta, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan Jangan follow. lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Follow juga Instagram Dewi dan Sinta, dan tunggu. Agung Ataya juga. Subscribe Agung Ataya udah pasti, gitu kan. Tunggu juga obrolan kita selanjutnya di part selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Annyeong. Annyeong.